Pengertian Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman tentang aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sebagai dasar negara. Arti Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila digunakan menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum dari yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai identitas bangsa, yang artinya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang dapat mendorong bangsa agar tetap berjalan sesuai dengannya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan dapat lebih cermat, lebih bijak dalam menjalani serta menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Contoh dari identitas bangsa Indonesia ialah bahasa Indonesia, bendera merah putih, dan lambang negara yaitu burung Garuda. Maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ialah Pancasila menjadi pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, lahir batin bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya, seperti yang dikutip dari buku Ajar Pendidikan Pancasila oleh Irwan Gesmi, S.Sos, dan M.Si. Yun Henry, S.H. M.H. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, esensi Pancasila terletak pada kandungan nilainya yang dapat membantu kita dalam memahami bangsa Indonesia. Filsafat sendiri dapat diartikan sebagai cara kita dalam memahami diri kita sebagai manusia. Filsafat tidak hanya mencari tahu tentang identitas kita, tapi juga jati diri kita sebagai manusia. Dalam hal ini, Pancasila memberikan sumbangsih penting dengan kandungan nilai luhurnya. Sebagai sistem filsafat, urgensi Pancasila adalah alat terbaik untuk saat ini dan masa mendatang dalam memahami bangsa Indonesia. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia yang monopluralis, yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersukacita dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung
satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujud yaitu benda, apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science menurut Titus. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain ialah sebagai berikut. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Contoh penerapannya yaitu seperti mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila adalah dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia, dalam arti Pancasila berperan sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, dan juga basis moralitas. Salah satu contoh Pancasila dalam pengembangan IPTEK yaitu dalam sila pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Contoh pengembangan IPTEK dari sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning, yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.